Kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kami bersaran Bapak, tangkap Rizik Syihab, buru dia, komplotannya bubarkan. Banyak bukti dari ceramahnya yang provokatif, banyak bukti dari komplotannya yang melanggar hukum. Oleh karena itu Bapak, jangan takut menghadapi komplotan Rizik Syihab yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan keturunan Nabi. Bapak jangan kompromi dengan orang-orang yang memalsukan sejarah. Rizik memalsukan sejarah. Komplotan Rizik memalsukan sejarah, memalsukan makam. Mohon Bapak tidak kompromi dengan komplotan Habib Alawi, tidak kompromi dengan koruptor. Demi NKRI, demi rakyat Bapak, lihatlah banyak masyarakat sekarang protes, banyak masyarakat sekarang mengkritik Bapak. Bapak sangat diharapkan mampu menjadi pemimpin yang berani, pemimpin yang membela rakyat, membela NKRI. Pak Prabowo bisa mencontoh Bapak Joko Widodo yang berani melawan Rizik Syihab. Bubarkan FPI. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi. Takbir! Presiden goblok dan Menteri Agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Pak Prabowo Subianto, orang seperti Rizik Syihab dan juga sekelompok koruptor, tolong Bapak jangan ampuni mereka karena mereka sangat berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini lho Bolo ya, aku ki bolak-balik ndelok pidatone Pak Prabowo iki kok iso nyelot suwi kaya guyu kekel terus karo hasile keri iki karo hasil akhire ngono lho maksudku kuwi ya. Akan saya kejar para koruptor. Hoi para koruptor, akan saya kejar sampai gurun pasir. Gurun pasir ya. Ya. Sampean iki kalah karo peperane Mak Lampir, Pak Wo. Kalah dipeperi Mak Lampir diraupne lunak ndingkle. Iya Bu, iya Bu. Mak Lampirnya itu siapa ya? Hasto kae bebas no. Apa Iya Bu Bu. Mega? Oh, oke, hasto kae ono amnesti. Iya Bu, ele. Pret. Ya. Begitu juga itu Mak Lampirnya. Saya tidak akan masuk ke pemerintahan. Saya akan tetap menjadi oposisi. Hele. Wetengku gratong rungane omong. Belgedes. Lah kok jebule saiki makin merapat. Para kader-kader. Sekarang dukung pemerintahan yang ada Belgedes. Kere. Sandiwara kere kuwi. Lucu ya, memang kalau kita mencermati luapan dan ekspresi anggota masyarakat, ya nggak ada salahnya mengkritik pemerintah. Itu adalah penting sekali supaya pemerintah sadar. Memang di dalam politik itu tidak ada lawan yang sejati, tidak ada musuh yang sejati, tidak ada teman yang sejati. Semuanya sementara. Bisa jadi yang tadinya lawan jadi teman, yang tadinya teman jadi lawan. Semuanya yang terpenting adalah kepentingan. Oleh karena itu saya tidak percaya amat termasuk kepada Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi juga politisi ya, pandai berakting ya. Hati-hati kamu. Kembali kepada Bapak Prabowo Subianto, tolong kinerjanya diperbaiki Bapak. Prabowo bilang 10 bulan kepemimpinannya Indonesia berjalan ke arah yang benar. Kalian percaya nggak? Dan dia juga bilang dia tidak rela rakyat Indonesia terus dimiskinkan. Aku nggak percaya juga dia ngomong kayak gitu. Karena kenyataannya pejabatnya sibuk cari celah untuk merampas harta rakyat. Segala macam mau dipajekin. Makanan asin lah mau dipajekin. Amplop kondangan lah mau dipajekin. Suara jangkrik pun mau dipajekin. Gila nggak? Pejabatnya kasar semua kalau ngomong. Wajar kalau rakyatnya itu berani balik ngomong kasar. Setiap kebijakan yang tidak pro dengan pejabat, mereka akan bilang, keluar aja lo dari Indonesia kalau lo nggak suka tinggal di sini. Hey, emang kalian pikir Indonesia itu punya lo? Lo itu yang gaji siapa? Lo yang gaji rakyat. Jangan seenak jidatnya kalau ngomong. Rakyat protes, Indonesia gelap, nyari kerja susah. Kabur aja dulu ke luar negeri. Pejabatnya bilang, kabur aja lo, kalau perlu nggak usah balik lagi. Dan sekarang Julhas ngomong, rakyat itu sebaiknya tidak terus-terusan mengharapkan sedekah dari pemerintah.
Lah, bantuan itu kalian sendiri yang bikin, kalian yang menciptakan bansos. Eranya siapa tuh? Gencar bagi-bagi bansos untuk pencitraan, biar kalian dianggap pemimpin yang baik hati. Sekarang, ketika orang-orang itu udah bergantung pada kalian, kalian bilang, jangan terus-terusan jadi pengemis, mental pengemis. Bansos itu juga ladang korupsi, dan itu tidak tepat sasaran. Kalau kalian kebijakannya salah, rakyat disalahin. Kalau kalian susah, rakyat yang dipajekin. Kalian yang menghutang, rakyat yang disuruh bayar. Ngajarin rakyat untuk nggak terus-terusan mengharapkan sedekah dari pemerintah, tapi kalian sendiri menghambur-hamburkan uang rakyat, berpesta. Sekarang mau bayar bunga hutang 800 triliun, nggak punya duit. PPATK sibuk blokir rekening rakyat 120 juta rekening diblokir, dan kalau buka kembali harus bayar 100 ribu. 100 ribu kali 120 juta berapa? Hitung. Kalian kenapa nggak rampas aja aset koruptor? Terus uang-uang yang dirampas, uang-uang korupsi itu kemana? Kenapa nggak dipakai? Audit itu semua proyek-proyek gede, bantuan sosial dan lain-lain. BPS mereka membuat data statistik itu pakai uang triliunan. Audit tuh tarik uangnya buat bayar utang. Pejabat jangan terus-terusan hamburin uang rakyat. Enak banget kali makan 170 ribu makanan gratis. Emang lo pikir itu tepat sasaran dan semua nerima? Enggak. Kalau bener kalian mau niat ngasih makanan gratis, kasih makanan yang layak. Jangan sampah yang kalian kasih, makanan busuk yang kalian kasih. Kok kalau ngomong seenaknya aja? Emang rakyat nggak boleh marah, cuman kalian doang yang boleh ngomong kasar. Manusia juga ada batasnya, jangan diinjak-injak terus oleh kalian. Coba Prabowo, jangan kalian umpetin tuh penjilat-penjilatnya Jokowi yang udah jelas bersalah aja lo nggak berani tangkap. Mana keberpihakan pada rakyat? Setan semua kalian. Itulah luapan emosi masyarakat, wahai Presidenku Bapak Prabowo Subianto. Masyarakat tidak puas dengan kinerja Bapak, terkait sikap Bapak dengan komplotan Habib Ba'alawi, terkait sikap Bapak terhadap oknum-oknum koruptor, dan juga janji-janji Bapak yang masih belum bisa semua direalisasi. Kami menyatakan sikap satu, meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. Dua, Rizik sudah beberapa kali masuk penjara atas ulahnya di Indonesia ini, namun terlihat tidak ada etikat baik untuk memperbaiki diri. Maka perlu kiranya dia untuk dijebloskan lagi ke penjara, baik atas kasus provokasi perang tersebut maupun kasus-kasus yang lainnya. Tiga, Rizik Syihab masih memiliki sejumlah kasus pidana yang belum ditindaklanjuti, padahal sudah masuk laporannya ke kantor polisi. Bahkan kasus cat mesumnya dengan Firza Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu kami meminta kepada polisi di Polda Metro Jaya untuk tidak usah ragu-ragu membuka lagi dan meneruskan kasus cat mesum itu sampai ke persidangan di pengadilan. Iya, Bapak Prabowo sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi, kami berharap perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas kepada Rizik Syihab dan komplotannya. Buru dan tangkap, kemudian jebloskan kembali ke dalam penjara supaya Indonesia damai sejahtera tanpa oknum Habib Ba'alawi. Dan Bapak, janganlah kau ampuni sejumlah oknum koruptor yang nyata-nyata terbukti bersalah dan terbukti ngemplang dana negara.